Tuhan, terima kasih jikalau pada hari ini Engkau berkenan lagi untuk menyambut kami di rumah-Mu ini, beribadah bersama-sama, memuji akan Engkau ya Allah kami, dan juga hidup dalam kemurahan Tuhan sebagaimana selalu Engkau curahkan di setiap persekutuan beribadah seperti ini. Kami semuanya merindukan firman-Mu, ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, supaya pikiran dan hati kami diterangi oleh cahaya kasih-Mu, cahaya dari surga, dan kemudian membawa kami dapat hidup terus dalam jalan kebenaran Tuhan, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Lukas 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-20, Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20, dengan perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Puji Tuhan, kemarin kegiatan sekolah minggu bisa dilaksanakan dalam di secara ya. Komisi usianya yang paling tua itu adalah persekutuan anak. Dulu sekolah minggu, lalu sekarang istilahnya adalah persekutuan anak. Nah, kebetulan kemarin saya yang diminta untuk membawakan firman. Itu saya persiapannya ekstra betul, deg-degan, karena sudah lama sekali saya mengajar di sekolah minggu. Nah, tapi waktu itu mereka bilang kalau Papin tidak ngajar, kami nanti juga kalau ada pelayanan kami juga mau nolak begitu. Astaga, saya bilang mengiyakan. Saya persiapan luar biasa begitu ya, sampai diskusi rumah. Puji Tuhan bisa berjalan dengan baik ya. Jadi acaranya berjalan baik, yang hadir berjumlah 400 orang. Hanya 4 orang. Berhalangan ya. Jadi kemarin yang bisa datang itu dari awal adalah Axel, Jill, Oi ya. Kinan yang kita sudah selesai acara dia baru datang, yang lain berhalangan. Tapi puji Tuhan
acara itu berjalan dengan baik, lalu kemudian kita games, kemudian pas mau makan, Jill sudah berdoa makan, tiba-tiba hujan. Biasa. Nah, kita makan di satu tempat yang agak agak ternaungi, lalu kemudian kita makan, sesudah itu kita pulang cari tempat di Citos, ada kafe di Citos untuk tiup lilin ya. Karena itu sudah dibawa tapi belum dibuat selebrasinya. Akhirnya kita cari Citos, ada satu kafe lalu kemudian kita di situ. Jadi begitu teman-teman, syukur semua berjalan dengan baik. Saya puas karena jadwal di depan mengajar, saya kira sudah boleh lah begitu ya. Kemarin tes case-nya begitu ya. Terima kasih Bu Cindy juga kemarin memanggil Bu Ros dan semua guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Kita mengalir luar biasa. Ini kita ucapkan selamat ulang tahun. Yang lain juga selamat ulang tahun, tapi persis hari. Jadi selamat ulang tahun biasa bagi kita. Saudara-saudara, tema hari ini adalah yang menunggu 100 tahun Hari Kesehatan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Fasilitas kesehatan. Dulu ada ROK, Rumah Orang Bersalin. Saya dulu masih lahir di ROK gitu ya, Rumah Orang Sakit Bersalin. Saya cerita ROK ini beberapa tahun yang lalu di Gereja Toraja Galaksi. Selesai saya khotbah, langsung ada seorang bapak, "Pak, saya dulu tugas di situ. Saya Dokter Bara." Oh, Dokter Bara. Dia memang terkenal begitu ya, sebagai dokter yang dingin dan juga jadi komplek kantor sinode. Kemudian rumah sakit Sinar Kasih Tentena ada, posisinya nanti akan pindah. Jadi dari depan, kalau kita dari Tentena dan sekitarnya tahu, itu di depan kantor sinode ada rumah sakit tua dari Belanda dulu. Kemudian nanti akan dialihkan ke jalan lurus arah Pamona, arah Buyung Pondoli. Itu ada kawasan Anduru, jadi akan dipindahkan ke situ. Saya pikir sayang kalau umpamanya rumah sakit yang sangat bersejarah itu dirobohkan. Tapi memang secara lingkungan itu pas, karena ada di pinggir sungai. Limbah-limbahnya itu akan merusak ekosistem nanti. Tapi hilang lokasi kita yang sangat bersejarah itu. Karena kemarin dari Maleku bilang, Pak, coba tanya, jangan sampai nanti tanah itu hilang, tanah bersejarah. Saya bilang iya ya, kalau hilang sangat disayangkan begitu ya. Mudah-mudahan kita doakan supaya jangan hilang Bapak Ibu Saudara. Nah, harusnya proyek kesehatan itu makin mendapat perhatian besar. Pelayanan tanpa misi kesehatan dan pendidikan itu akan menyangkali, kita akan mengkhianati datangnya para misionaris pertama dulu. Karena para misionaris dulu datang, selain melakukan pelayanan, mereka juga membuka pelayanan-pelayanan kesehatan, pendidikan. Nah, ini yang memprihatinkan, justru bidang-bidang terkait dengan kesehatan, pendidikan agak merosot. Banyak sekolah-sekolah GKST dulu ditutup, ada yang dialihkan menjadi Inpres begitu ya. Mengapa? Mungkin karena kita kurang perhatian, padahal dulu sekolah-sekolah itu sangat berjaya. Kita nggak usah membandingkan dengan Katolik ya, kalau itu sampai sekarang mereka tidak berubah, konstan perhatian mereka untuk pengembangan pendidikan diakui. Teman saya adalah seorang ustadz dari Pontianak, dia bilang saya dari TK, SD, SMP, SMA Katolik. Padahal bapak saya itu adalah ulama terkenal di daerah saya. Tapi dia bilang anak-anaknya pengaku
anak-anaknya semua dimasukin di Katolik. Kenapa? Karena kualitas. Jadi kalau Katolik dari dulu sampai sekarang itu stabil. Nah, saya ingin kita punya misi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Harusnya kita punya pos-pos, bahkan fasilitas pelayanan kesehatan itu makin banyak di daerah-daerah. Memang ada puskesmas, tapi kira kita juga harus belajar dari Bala Keselamatan. Bala Keselamatan sebuah gereja yang sangat gencar mengembangkan pelayanan kesehatan di daerah Palu dan sekitarnya. Makanya kalau bilang kesehatan, oh Bala Keselamatan. Ketika dibilang kesehatan dan pelayanan di bidang kesehatan, Bala Keselamatan. Langsung ingat, bukan GKST. Padahal GKST adalah gereja terbesar di Sulawesi Tengah. Kita doakan supaya pelayanan di bidang kesehatan juga pendidikan akan makin maju. Saudara-saudara, bicara soal kesehatan, ya, itu sebenarnya awalnya mulainya sendiri, tapi dia bilang jadi kesehatan kita sangat ditentukan oleh doa. Saya 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar, ada yakin di doa. Karena ayat itu sebenarnya cuma separuh. Bagian biarlah supaya kamu diterima oleh dan engkau menjadi sehat. Karena bagian itu juga menjelaskan orang jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi saudara-saudara, saya pikir benar kata teman tadi, kesehatan benarnya awalnya atau titik tolaknya yang tepat adalah doa. Nah, pertanyaannya, apakah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa? Makanya kemarin pas saya ketemu orang kemarin, lalu kemudian diajak makan, pesan Indomie, ya kan? Pesan Indomie, lalu doa, ya kan? Dia tidak doakan, ya kan? Bapak Ibu, Nona Tessa dan Nona ya makan Indomie. Bapak Ibu kalau jemaat kita berdoa, oke lah Indomie ya. Saya mau tanya, kalau makan kue berdoa atau tidak? Makan kue berdoa atau tidak? Nih kita ke warung nih ya, lalu kemudian Bu kuenya ya, langsung kita makan, risoles kah atau apa? Berdoa atau tidak? Ya, Mama Cil berdoa atau tidak? Ya, rata-rata tidak berdoa, ya kan? Apalagi aku, ya kan? Jangankan Bapak Ibu, kadang-kadang di sini langsung colok aja minum kalau haus, ya. Tidak, jarang orang berdoa, ya. Tapi saya pernah melihat keluarga, anak-anaknya mau dari minum air putih, pakai atau yang dari yang lain-lain, dia bilang, Dek berdoa supaya yang masuk ke tubuh kita jadi pendeta itu. Kata teman saya yang ngajak tadi, masa makan Indomie makan. Nah saudara, saya dulu pernah cerita, teman saya ilmu Islam, penelitiannya tentang kesehatan dari perspektif agama. Studinya dari penelitian di Jepang itu, kan sudah lama tahu penelitian yang di Jepang itu kan, ada baskom berisi air di sebelah, ada baskom berisi
air di sebelah kanan. Lalu kemudian baskom yang di sebelah kiri ini diomongin, kata-katanya kasar, ya kan? B1 lah, B2 lah, ya kan? B3 lah, rumput lah, pohon lah, pokoknya kata-kata kasar. Lalu kemudian dilakukan penelitian menggunakan Microsoft. Setelah diperiksa, ternyata air yang diajukan, yang dikata-katain dengan kotor itu, partikel-partikelnya rusak, hancur, berantakan. Nah, penelitian yang kedua, air baskom di sebelah kayak saya kalau kirim SMS ke siapa, ke bebnya gitu ya, hai beb, begitu kan ya. Nah, kalau Mama Butet dulu kalau bangunin saya dulu halus, Pak bangun. Oh, sekarang tidak lagi, Pak bangun, lihat itu sudah begitu ya. Kaget saya, dulu halus begitu kan, Pak bangun, lihat itu udah jam 9. Mah, kenapa sekarang kalau bangun kasar? Kalau pakai gaya dulu kamu tetap tidur begitu ya. Mana bisa kau bangun kayak dulu lagi, harus dikencangin. Saudara-saudara, yang ini dia ngomongin hai beb, ya kan, honey. Kalau orang Belanda skat begitu kan ya, libidi begitu ya. Kalau orang Jerman ya, kupomawasiko, wih, ya kan, masih ada yang bisa pomawasiko, ya kan. Kata-kata yang bagus. Setelah itu diperiksa. Nah, setelah diperiksa, partikel itu tersusun rapi, ada pelangi-pelanginya, indah sekali. Sehingga penelitian itu mengatakan omongan kita mempengaruhi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Makanya bapak-bapak kalau lihat istri sudah mulai tua, ya, sudah ya, mulai miring-miring, itu jangan-jangan kita selalu kasar sama dia. Jangan-jangan. Begitu juga bapak-bapak ya, yang dulu agak cerah tiba kusam, jangan-jangan istri-istri mulai ngomong gak enak. Pengaruhnya, maksud saya begini saudara, ngomong sama orang di sekitar, terutama anak-anak, berkati mereka, ya kan. Anak-anak kita ada Axel, ya kan, kita doakan. Ada Jill, ada siapa tadi yang nyanyi di sini, ada Janet, ada Jojo, ada siapa ya, ada Audrey, ada Farel, Abel. Itu harus pegang kepalanya, doakan, jangan cuma diomongin kamu tuh bangun susah, jangan, harus di. Saya percaya setiap kata-kata yang keluar kita, semua yang ada termasuk anak-anak kita dalam pertumbuhannya. Jadi mulai hari ini mari kita memberikan kata-kata yang positif buat anak-anak kita. Sebenarnya bukan cuma anak-anak, menurut satu penelitian setiap sikap kita yang positif akan memberikan nuansa positif dalam rumah, dalam kehidupan di keluarga kita, ya kan. Nah, sementara Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu itu mengajarkan satu hal, supaya kita hidup dalam nilai positif yang dinamakan kasih. Jadi ini Alkitab keras, kalau ini air, kalau diperas itu tetesan terakhirnya akan meneteskan nilai paling utama dari seluruh kehidupan Kristiani, yaitu kasih. Karenanya Yesus mengajarkan hukum tertinggi kita bukan lagi amal, bukan lagi puasa, bukan lagi bangun gereja, bangun rumah ibadah, bukan apapun. Bukan gerejamu, bukan yang lain. Hukum tertinggi adalah kasih kepada Allah dengan segenap hati dan seterusnya. Kasih sama sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi rumah kita, kekristenan itu hukum utamanya adalah kasih. Ya, dan kemudian kita memberikan amal. Kita melakukan puasa, kita melakukan pelayanan, kita melakukan yang lain-lain. Jadi begitu lingkarannya. Jadi saudara, saya ingin menegaskan apa yang dikatakan teman saya.
Doa itu awal dari kesehatan kita semua. Ada amin? Karena itu teruslah berdoa, teruslah jaga kesehatan. Dan memang gereja ada untuk suatu konstruksi hidup yang disebut kehidupan yang sehat secara jasmani, yang sehat secara spiritual, secara rohani dan secara jasmani. Itulah rumah yang kita sebut sebagai rumah kekristenan. Oke, itu mengenai tema dalam rangka Hari Kesehatan. Kita doakan supaya pelayanan kesehatan di GKST makin besar. Ya, saya bermimpi GKST ini yang ada di Jakarta dan sekitarnya bukan cuma punya gereja, tapi juga nanti akan punya PAUD. Amin. Akan punya PAUD. Amin. Ya, akan punya lembaga kesehatan seperti rumah sakit. Amin. Diamenkan. Kapan? Kita kerja saja. Karena Tuhan berkata kepada orang Israel ketika mereka kesulitan untuk membangun sebab tantangan dari dalam dan dari luar banyak, lalu mereka berhenti. Mereka bilang begini, lebih baik kita bangun rumah kita sendiri saja dulu. Toh kita sudah bangun pondasi untuk rumah bait Allah, tetapi kita mengalami hambatan dan tantangan. Hagai marah. Langsung Hagai menegur pimpinannya, menegur jemaatnya. Rumahmu kau perbaiki, tapi rumah Tuhan kamu abaikan, maka Tuhan akan murka. Langsung mereka bergerak kembali untuk membangun rumah. Disitulah firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang Israel dan para pekerjanya, bekerjalah, aku menyertai kamu. Jadi panitia pembangunan, bekerjalah, aku menyertai kamu. Mulai dari kumpul batu bata, mulai dengan membuat sketsa. Saya buat aja sketsa, mau di mana nanti buat aja sketsa, langsung rinci. Ini sketsa rumah kita, rumah Tuhan kita 200 meter kah atau 300 meter kah, berapa isi bangunannya, berapa yang diperlukan batu batanya, kita hitung saja. Kalau kita tidak mulai menghitung, Tuhan tidak akan membuat jumlah. Kalau kita tidak bergerak, tidak akan ada langkah. Yang punya jumlah, yang punya langkah itu Tuhan. Karena itu orang-orang di zaman dahulu termasuk pemazmur, langkahku ada di tangan Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Begitu juga dengan segala rencana. Hitunglah berkat Tuhan. Tapi menyusun, merencana. Rumah kita rencana, bangunan kita rencana. Kalau tidak ada step-stepnya, tidak ada jumlah. Kalau tidak akan ada langkah. Maka itu dengarkanlah firman Tuhan kepada bekerjalah, aku menyertai. Saudara-saudara, jangan menuntut. Saya ulas sedikit soal kisah dalam perumpamaan Yesus tadi. Ada seorang bapak punya anak 2 orang. Yang satu anak pertama, yang kedua anak bungsu. Lalu kemudian anak bungsu mengajukan permintaan, Bapak, berikanlah hak milikku. Saudara-saudara, dalam tradisi Ibrani, sulung, anak sulung, semua anak sulung, dia mendapatkan warisan ganda, banyak sekali. Banyak sekali. Ketika warisannya bersiasat. Nah, karena dia tahu Yakub ini tidak mementingkan hak kesulungan. Karena itu ketika Esau pulang berburu, lalu dia melihat Yakub masak kacang merah, mungkin kalau kita di Sulawesi, ya. Lalu kemudian Esau bilang begini kepada Yakubnya, "Dek, berikanlah makanan itu, kacang merah itu." Lalu Yakub putar akal, "Bolehkah? Tapi berikan dulu hak kesulungan." Bagi Esau, hak kesulungan tidak penting. Karena itu dia tukar hak kesulungannya dengan kacang merah. Singkat cerita, Yakublah yang mendapatkan berkat besar dalam kehidupan ini. Sebenarnya dosa siapa salah, ini bicara soal Esau tidak menghargai pemberian Tuhan. Karena itu lebih baik diberikan orang yang merindukan hak itu dan ingin mengolahnya untuk kepentingan
kemajuan bangsanya. Dalam hidup ini seringkali kita tidak menghargai istri, tidak menghargai anak, tidak menghargai kami, tidak menghargai rumah kita, tidak menghargai mobil, tidak menghargai kendaraan, ya, nggak dicuci-cuci, motor. Saudara-saudara, lalu kemudian bungsu selalu mendapat sepertiga dari jumlah waris. Wah, itu biasanya mendapat sepertiga saja. Nah, anak bungsu meminta haknya, salah enggak? Kamu punya warisan ini itu. Nah, abangmu, kalau tradisi di Ibrani Yahudi, abangmu ini karena dia memang yang tertua, dan itu diterima, sudah menjadi hukum adat pada waktu itu. Tidak salah. Lalu di mana persoalannya? Persoalannya adalah ketika anak itu pergi, lalu kemudian foya-foya, dia memboroskan segala hak miliknya, harta kekayaannya, dan berfoya-foya. Ini yang menjadi persoalan, memboroskan dan foya-foya. Saudara-saudara, saya dulu pernah mengikuti entrepreneurship. Seorang pengusaha muda mengatakan, bila hidupmu foya-foya masa muda, engkau akan menderita di masa tua. Tapi orang yang menderita di masa muda, dia akan bahagia di masa tua. Jadi kalau nggak bisa nonton bioskop, udahlah, nggak usah dipaksa. Kalau nggak bisa beli ini beli itu, nggak usah. Kalau memang gaji tidak mencukupi, menderita di masa muda, maka masa tua akan bahagia. Tapi kalau foya-foya, masa muda ke sini ke situ, semua uang yang dia punya habis. Lalu kemudian kita akan menderita di masa tua. Kenyataannya seringkali seperti itu. Saudara, para pengusaha, karena dulu saya sering mengikuti sesi-sesi untuk membangun usaha dan bagaimana orang berwira swasta. Kebetulan rekan majelis saya dulu bidangnya di situ. Lalu ada yang mengatakan begini, setiap penghasilan kita 20% itu harus disimpan, harga mati. Ya, karena kita tidak bisa mengolah hidup ini selain dari pendapatan. Syukur-syukur kalau kita bisa dapatkan penghasilan lain. Jadi setiap gaji kita 20%-nya adalah untuk disimpan sebagai masa pensiun, di luar dana pensiun bagi mereka yang memang nanti punya jaminan pensiun. 10% itu untuk orang tua. Itu yang bilang itu orang kaya terkenal di Jakarta. Dia bilang sampai hari ini saya plotkan, ya, 10% bukan lagi untuk orang tua karena orang tuanya udah nggak ada, tapi untuk keluarga. Dulu untuk orang tua. Masa nanti orang tua sudah mati baru kita keluarkan biaya besar untuk beli peti jenazah yang mahal dan juga untuk bangun Nissan di San Diego. Masa nanti sudah mati baru mengeluarkan uang sebesar itu? Dia bilang jangan sampai terjadi seperti itu. Orang tua masih hidup, berikan mereka penghasilanmu supaya mereka menikmatinya. Orang tua itu kalau ditanya, dia tidak nuntut. Dia tidak nuntut. Misalnya sekarang ini kita bilang, "Ma, Pak, mohon maaf ya, saya belum bisa kirim uang." "Ode anakku, banyak kapewasi." "Ode anak saya, aduhai anakku, bukan itu yang akan kutanyakan. Saya telepon ini untuk tanya kabarmu, Bambi Bambarimu, bagaimana kabarmu?" Ya kan? Banyak anak-anak kalau sudah terima telepon dari mama papanya, dipikir minta duit. Memang lihat ada orang banyak telepon satu-satu untuk nutupin satu-satu. Tapi saudara, ini refleks. Setiap penghasilan kita simpanlah 20% untuk masa depan. Mungkin saudara tidak akan
pergi nonton ya, nonton bioskop atau enak-enak, menghabis uang yang kemudian 10%-nya itu untuk orang tua, 10%-nya. Jadi gunakanlah 70% dan saya kira cukup. Tapi kalau orang gereja tambahkan 10% lagi. Untuk apa? Untuk perpuluhan. Malah itu yang paling atas. Untuk Tuhan, untuk jaminan pensiun, baru untuk keluarga. Saudara-saudara, anak tadi tidak salah minta warisnya, tetapi yang bikin dia salah adalah karena dia menghabiskan uang itu. Apa yang terjadi? Makin jauh dari rumah ayahnya, makin lama dia pergi, makin habis hartanya sampai dia. Refleksi teologisnya di sini adalah siapa yang jauh dari rumah Tuhan? Siapa yang jauh? Jadi jangan pikir untuk menjauhi Tuhan, sebab Tuhan sendiri berkata, berserulah kepadaku selama aku dekat, berserulah kepadanya selama ia dekat, dan mintalah sesuatu kepadanya. Jadi tidak ada orang yang hidupnya enak. Sama-sama kita berjuang, saya juga berjuang, teman juga berjuang. Sambil kita berjuang, teruslah melaksanakan tugas-tugas yang disebut panggilan Tuhan. Jangan menjauh, jangan alpa, jangan lupa. Sekecil apapun tugas kita di gereja, itu jangan lupakan Tuhan. Sebab nanti kita akan melihat bagaimana jalan daripada Tuhan itu sungguh sangat indah buat kita semuanya. Saudara-saudara, titik paling tragis dari anak bungsu tadi ialah dia kelaparan, lalu kemudian dia melamar bekerja di suatu tempat, dia diminta untuk menjaga kawanan ternak yaitu babi-babi. Tidak mudah untuk makan, ya. Saya pernah melihat orang makan luar biasa, orang lapar luar biasa datang ke gereja kami dulu. Dia dari kawasan timur. Dia bilang, saya sudah pergi ke saudara tapi alamatnya nggak ada. Saya kesini, saya sempat kerja di toko tapi saya harus tidur di gudang lain-lain. Akhirnya saya keluar karena pekerjaan saya berat. Tapi hari ini Pak, saya lapar. Ya sudah, kita suruh masuk. Lalu kita panggil bendahara, belikan dia makanan, belikan dia baju dan lain-lain sebagainya. Dia bilang, boleh nggak saya nginap di sini? Nginap di gereja, silakan. Was-was juga kita, Jakarta ini banyak orang jahat melamar jadi pengemis, padahal untuk ngerampok, tapi tidak, dia benar. Setelah 2 hari di situ dia pamit, kita kasih uang saku. Jadi mau kemana? Saya masih mau cari saudara. Waktu dia datang benar-benar lapar, nggak ada yang bisa kasih makan. Di Jakarta, di kampung enak, kita nggak ada makanan di rumah, tinggal pindah di sebelah, iya kan? Kalaupun tidak ada makanan di sebelah, paling nanti kita diajak ke kebun, ayo kita cabut ubi, singkong, atau kemudian kita cari, kalau dulu di hutan masih ada kacang hutan, begitu kan? Masih ada peluang-peluang seperti, tapi di Jakarta tidak. Anak bungsu tadi sampai pada titik nadir seperti itu. Dia sangat kelaparan sampai menginginkan, dikatakan oleh firman Tuhan, menginginkan makanan babi. Oh pue, oh Tuhan. Ada di sini yang pernah makan makanan babi? Ya kan? Ada di sini yang pernah makan makanan babi? Siapa di sini yang Pak Jemi? Saya tahu dulu punya pekerjaan kasih makan babi, ya kan? Ya, dulu Pak Jemi itu kasih makan babi. Saya juga, kasih makan babi. Sampai kepala desa dulu pernah datang ke rumah, dia lihat saya di belakang beresin kandang babi, ya kan? Lalu kemudian kandang babi mau beranak, saya ambil lalang, lalu kemudian saya tumpukin biar nanti ada tempat hangat untuk anak-anak babi. Lagi saya pasang-pasang pagar-pagar, datanglah kepala desa, dia bilang begini, kede madoyo kojo siko. Baru kali ini saya dengar ada orang bilang saya rajin, kede madoyo kojo siko. Maksudnya, anak, kamu memang rajin. Begitu. Wih, saya tak angka begitu ya. Tak angka 1 senti dari tanah, melayang. Gitu ya. Padahal di rumah saya dianggap malas. Di rumah saya dianggap malas. Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya. Di rumah itu,
Kalau kakak yang pendeta, memang kami tidak lama sama-sama, sebab dia tamat SD dulu sudah dibawa oleh keluarga di Papua, di Sorong. Maka dia sekolah di sana, dia hidup enaklah di sana. Tapi mulai dari kakak yang kedua itu bapaknya Devi, ya kan? Omanya si Janet, opanya si Janet, dan dia kalau kerja rajin, kuat. Bapaknya Beng, kakak saya yang ketiga, itu juga. Ya, ada kakak saya perempuan tapi sudah almarhum, rajin. Saya katanya kalau kerja lamban, ya, padahal saya sudah berusaha untuk kerja sehebat-hebatnya. Kalau nyabit, mereka cepat, saya nyabit, tapi katanya lamban. Ini kau pemalas, bapak saya bilang. Saya bilang saya rajin, tapi kalau di luar saya dianggap orang rajin. Di rumah, karena mungkin secara keahlian lebih abang saya dibandingkan saya. Ya, karena itu saya berpikir, kalau saya cara kerja saya dianggap lamban, lebih baik saya sekolah, ya kan? Daripada saya kerja nanti dibilang begitu, lebih baik saya sekolah. Makanya semangat saya sekolah tinggi sekali waktu itu. Jadi saudara-saudara, kesalahan terbesar dari anak itu adalah dia memboroskan sampai kemudian dia mengalami nasib paling tragis, sampai-sampai makanan makanya kalau Pak Jemi makan makanan tidak mungkin karena di Tentena atau di daerah-daerah kita masih cukup makanan lah. Harus kerja, semua kita harus kerja. Saya jaga babi. Saudara-saudara tahu makanan babi itu kita tidak ada yang berminat, ya kan? Itu dedak, konga, Agnes konga ya. Itu dedak ya. Kalau di kampung kan dibilang konga gitu ya. Itu kulit padi, sekam, yang kasarnya kan biasa dibuang. Ini ada yang digiling lagi lebih halus. Jadi makanan babi. Lalu dicampur, ya. Biasa dicampur dengan sayur talas, daun talas, atau juga kangkung. Ada juga daun ubi jalar, daun ubi, pisang, batang pisang, ya kan? Beko. Berarti kita babi kalau kita makan beko, ya kan? Saudara-saudara, tidak ada minat untuk makan makanan itu. Saya kira tidak jauh-jauh beda makanan babi di Timur Tengah sama di kita. Pokoknya sisa-sisa. Dia merindukan itu saking melaparnya, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, dia membayangkan di rumahku para budak-budak menderita, sangat menderita. Tapi meski mereka menderita, mereka masih bisa makan enak. Aku akan kembali ke rumah bapakku. Sudahlah, aku tidak usah lagi disebut sebagai anak, sebagai budak. Itu pun sudah sangat luar biasa. Tapi ketika dia kembali, bapaknya yang merindukan anaknya sudah di mana dia ini. Melihat jauh, dia langsung tergerak berdiri dari tempat duduknya. Dia menyambut anaknya, menciumnya. Lalu kemudian dia bilang kepada para pelayannya, buatkan pesta, berikan dia baju yang bagus, potong domba, kita akan melakukan perayaan. Anakku yang mati telah hidup kembali, anakku yang hilang telah datang kembali. Saudara, saya tidak akan bahas anak sulung, nanti saya akan bahas, karena bacaan kita cuma membatasi pada anak yang bungsu. Mengenai dia, saudara, jangan menjauh dari Tuhan, ya. Jangan lari dari tugas-tugas. Lakukan aja lakukan saja dengan setia. Karena itu saya mau memaparkan 3 hal. Yang pertama, saya beberapa hari lalu mendownload buku Christ Faith, ya. Buku bahasa Inggris itu bagus sekali. Dia berbicara Yesus itu juga adalah orang beriman. Dia setia. Kesetiaannya itu melampaui kesetiaan orang pada umumnya. Ya, kalau dikasih contoh begini, dia menjadi pelayan pendeta majelis bukan karena dapat transport, bukan. Itu nomor paling belakang. Dia melayani, ada gaji atau tidak dia melayani. Itu iman Yesus.
Kemudian ada orang sakit, dia tidak tunggu, itu iman Yesus. Kemarin Ibu Herlina sakit, kita belum sempat berkunjung, Ibu Cindy sudah berkunjung, oh puji Tuhan, ya kan? Ya, tapi jangan terus-terus kita keenakan diwakili oleh Ibu Cindy, nanti kita tidak berkunjung. Ada orang susah, tidak akan tunggu lama, itu iman Yesus, datang melayani. Pokok yang kedua, iman Yesus adalah iman pertanggungjawaban hidup di hadapan Tuhan, yang bukan cuma melakukan hukum-hukum agama, melainkan melampaui hukum agama sampai menjadikan hidupnya korban bagi semuanya. Yang penting orang lain baik, lebih baik, biarlah saya jadi korban, ya kan? Misalnya kalau ada kita pergi kemana-mana, lalu kemudian mobil full, ya kan? Agnes bilang, biarlah kalian yang berangkat, saya pulang saja, ya kan? Itu iman Yesus, ya. Karena mau dipaksa juga tidak bisa. Mau di atas tidak mungkin Agnes naik di atas, kan? Tidak mungkin. Dia akan bilang begini, Papin, biar saya pulang, yang lain udah berangkat. Wah, itu iman Yesus, ya kan? Cuma kan tidak enak mau kasih tinggal Agnes, ini bisa 7 orang, 8 pun boleh masuk, ya kan? Makanya di belakang itu biasa kita lipat kursinya, mereka di situ duduk jongkok, kayak apa namanya, kayak ikan teri begitu, ya, di situ. Bayangkan, saudara, iman pengorbanan, iman yang dipertanggungjawabkan melampaui ukuran umum adalah sampai berkorban, sampai berkorban. Dan yang terakhir dikatakan di situ, we meet not only God, ya, not only God imitation, but be Jesus Christ. Kita hidup bukan saja menjadi imitasi Kristus, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu tuntutan Kristus untuk hidup kita apa? Kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Levelnya tinggi, jadi nggak main-main. Siap menjadi sama seperti Kristus? Siap menjadi seperti Kristus? Kalau menurut si pengkhotbah terkenal C.S. Lewis, berkarakter Kristus. Memang kita bukan cuma menjadi gambaran, menjadi serupa dengan Kristus. Adakah iman kita seperti itu? Mau kita siap menjadi iman yang sungguh-sungguh seperti itu? Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin.